Esensi kekristenan itu masuk ke tahap atau level yang cukup ekstrim. Sampai-sampai ya pada masa ini juga dibuat sistem perang salib. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan hari ini sebenarnya cukup sensitif, apalagi dibahas oleh orang yang beragama Islam kayak gue, alias seorang muslim. Karena pembahasan kita, sesuai judul yang udah kalian lihat, kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Kristen Protestan. Nah, yang mana ini jujur aja ya, kenapa gue bisa membahas hal ini? Gara-gara gue tuh penasaran banget gitu. Kok bisa ya di dalam agama Kristen tuh ada dua pilihan aliran kali ya. Maaf nih kalau sampai gue salah mengucapkan, mungkin bisa dibenarkan gitu ya. Jadi ada Katolik, ada Protestan. Dan apa bedanya? Dan kenapa hal ini bisa terbagi dua? Sebenarnya sih kalau kita bahas lebih jauh ya masih ada yang namanya Kristen Ortodok. Nah tetapi kan di Indonesia hanya ada dua itu, Katolik dan Protestan. Ternyata nih geng ya, kemunculan perbedaan antara Protestan dan Katolik itu tidak sederhana munculnya. Jadi ada beberapa proses yang cukup panjang dan juga sejarah yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, semoga nih ya dengan pembahasan kita ini bisa menjadi sebuah informasi buat teman-teman semua, baik itu dari teman-teman yang beragama Kristen sendiri maupun dari teman-teman yang beragama lain. Jadi ini sebuah pembelajaran dan informasi sejarah aja buat kita. Kalau di dalam Islam, kita kan mengenal beberapa organisasi besar Islam, yang mana misalkan ada Muhammadiyah, ada NU gitu ya, dan juga organisasi Islam yang lain. Nah, tetapi di dalam perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik itu nggak sesederhana itu dan lebih rumit lagi. Karena ini bisa disebut sebuah reformasi dengan lahirnya aliran kekristenan yang baru. Dan lahirnya Protestan ini tidak terlepas dari situasi di Eropa yang mana di saat itu berada di dalam abad pertengahan atau sering disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age, dan di saat itu menuju ke abad pembaharuan atau Renaissance. Dan peristiwa ini dikenal dengan peristiwa reformasi gereja. Nah, buat teman-teman yang dari agama Kristen, baik Protestan ataupun Katolik, kalau ada informasi yang salah dalam pemahaman gua dan penyampaian cerita ini, mohon dimaklumi dan diluruskan di kolom komentar ya geng. Please banget jangan hujat, karena niat gua adalah untuk berbagi informasi. Oke, langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelum kita bahas bagaimana reformasi gereja ini atau reformasi terbentuknya aliran kekristenan yang baru yaitu Protestan, kita bahas dulu nih situasi di Eropa di saat itu karena ini sangat berhubungan. Kalau kita lihat, negara Eropa adalah negara yang cukup maju, namun di zaman dahulu mereka ini pernah mengalami kemunduran secara intelektual, tepatnya pada abad pertengahan. Jadi pernahlah mereka tuh kacau balau, menjadi miskin, menjadi tertinggal. Kebalikannya dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah yang notabene adalah negara-negara pemeluk agama Islam. Di zaman itu justru kondisinya terbalik. Jadi peradaban dan ilmu pengetahuan di negara-negara yang memeluk agama Islam justru sangat maju di saat itu. Sehingga lahirlah teori dan karya dari cendekiawan Muslim. Jadi nggak heran ya, di abad pertengahan tersebut masyarakat Eropa menyebut diri mereka berada di dalam zaman kegelapan atau Dark Age. Apa yang terjadi dengan Eropa? Kok bisa mereka mengalami kemunduran dan ketertinggalan? Sebenarnya geng, yang terjadi di Eropa di saat itu adalah Eropa sendiri mengalami fase di mana meningkatnya kesadaran akan beragama. Agama berkembang hampir di seluruh penjuru negeri dan hal ini mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, tidak terkecuali pemerintahan. Nah, jadi bisa dikatakan tuh manusia di zaman itu tuh benar-benar taat beragama, taat beribadah, dan mereka itu hampir saja melupakan duniawi. Jadi
Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang pada masa sebelumnya di Eropa, yaitu pada zaman klasik, dipinggirkan dan dianggap sebagai praktek klinik atau praktek ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari aspek ketuhanan. Jadi ibaratnya tuh ilmu pengetahuan malah dianggap sebagai hal yang menjauhkan mereka dari agama. Tapi ingat ya, agamanya adalah agama Kristen. Nah, maka dari itu banyak sekali manusia-manusia, generasi-generasi baru di Eropa di saat itu malas belajar dan menganggap ilmu pengetahuan itu adalah hal yang tidak baik. Jadi makanya mereka tuh mengalami kemunduran. Dan di zaman itu, masyarakat Eropa sering sekali mencampur adukan ilmu pengetahuan, kesenian dengan atas nama agama, alias ya apa-apa tuh diembel-embelkan dengan agama. Nah, lalu kemunduran semakin diperparah karena di awal periode tersebut, Kekaisaran Romawi mengalami keruntuhan karena invasi yang dilakukan oleh barbarian. Nah, tapi ini barbarian bukan berarti mereka tuh merujuk ke kata barbar yang kacau atau barbar yang negatif gitu ya. Tapi istilah barbar di saat itu adalah pengertian atau penyebutan untuk orang asing. Jadi Kekaisaran Romawi diserang oleh pasukan asing. Di tengah invasi itu, satu-satunya tempat yang bertahan gitu ya adalah gereja. Jadi banyak gereja-gereja tuh yang bertahan dan orang-orangnya itu tetap berada di sana untuk beribadah lah gitu ya. Sementara yang lain mengalami invasi dari barbarian ini, mereka itu terpengaruh dengan budaya dan attitude dari para barbarian ini. Nah, jadinya di saat itu kondisi masyarakat banyak yang mengalami krisis moral seperti melakukan kejahatan, mabuk-mabukan, dan saat itu juga mewabah sebuah penyakit yang mematikan, yaitu penyakit pes. Dan banyak dari warga Eropa yang mati mendadak di saat itu. Nah, kalau kalian nggak tahu penyakit pes itu apa, mungkin pernah dengar istilah Black Death. Nah, Black Death itulah penyakit pes tersebut. Mereka yang berada di gereja itu berada pada puncak kekuasaan para uskup, dan para uskup ini tinggal di istana, dan sebagian besar laki-laki saat itu bekerja sebagai pelayan gereja. Perlu diketahui nih geng ya, masyarakat di zaman pertengahan tersebut pada umumnya tidak mengenal sistem pemerintahan pusat. Mereka itu hanya bertanggung jawab kepada tuan tanah lah gitu, atau pada majikannya apabila mereka bekerja kepada seseorang. Dunia mereka itu sangat sempit dan mereka itu merasa nggak perlu bekerja sama dengan orang di luar daerah mereka. Jadi mereka itu hanya mengabdi untuk orang yang mengupah mereka atau justru mungkin mengabdi kepada raja-raja mereka serta para uskup atau pemimpin-pemimpin gereja mereka. Nah, para barbarian yang menginvasi Romawi akhirnya terbiasa melihat orang-orang yang ada di gereja yang beribadah dan juga menjadi pelayan gereja. Akhirnya mereka itu terpengaruh dan memeluk agama Kristen serta menghormati para uskup Roma di saat itu. Lalu di abad pertengahan tersebut hanya ada satu lembaga di Eropa geng, yaitu lembaga gereja. Jadi gereja ini bisa dikatakan bukan cuma untuk beribadah, tapi juga salah satunya untuk pusat pelayanan sosial, pusat pemberian jaminan bagi orang yang terancam, lalu juga yang pastinya ya pengembangan ajaran-ajaran Kristen. Dan di saat itu gereja terbagi ke dalam dua bagian, yaitu gereja timur serta gereja barat. Di gereja timur itu menggunakan bahasa Yunani, mempertahankan tradisi gereja pada abad perjanjian baru. Nah, gereja timur tidak memiliki pemimpin tunggal sebagai representasi dari para uskup. Nah, sedangkan gereja barat itu menggunakan bahasa Latin dan berpusat di Eropa Barat. Nah, gereja barat ini memiliki kontroversi yang lebih banyak gitu ya. Salah satunya adalah paus dan para uskup-uskupnya itu dianggap nih ya, dari sumber informasi yang gue dapat, itu dianggap membuat doktrin-doktrin keimanan. Nah, ini mohon maaf nih kalau misalkan ada teman-teman yang tidak setuju, tapi dari sumber berita yang gue dapat tuh kayak gitu. Mungkin nanti sumber beritanya bisa gue terain di deskripsi. Oke? Nah, ketika gereja barat ini mulai mendominasi di Eropa, mereka itu berusaha untuk menekan pemahaman yang bertentangan dengan doktrin keimanan yang sudah mereka buat. Yang mana di saat itu banyak dari keturunan-keturunan Yahudi di sana dibatasi pergerakannya. Lalu banyak aliran-aliran atau sekte-sekte kekristenan lain dianggap sesat oleh mereka karena menolak konsep Katolik Roma mengenai esensi Kristen. Nah, jadi ibaratnya tuh ya kayak misalkan ada organisasi Kristen yang baru, itu dianggap sesat gitu. Kemunculan aliran-aliran baru yang sebenarnya ya masih sejalan dengan kekristenan mereka dianggap sesat. Makanya di saat itu disebut mereka ini menekan gitu. Mereka itu mengharuskan orang-orang itu percaya dengan
ajaran atau doktrin mereka doang. Nah, lalu nih geng, nggak tanggung-tanggung ya. Nah, ini bisa dikatakan waktu itu esensi kekristenan itu masuk ke tahap atau level yang cukup ekstrim. Sampai-sampai ya pada masa ini juga dibuat sistem perang salib. Nah, kalau ini kita udah tahu ya yang dihadapi siapa. Nah, mereka itu membuat sistem perang salib untuk mempertahankan pemerintahan Eropa dari pengaruh pemerintahan Islam dari Timur Tengah yang di masa itu sedang berjaya. Para kesatria Kristen itu diwajibkan harus selalu membela keyakinan mereka setiap kali bertempur dalam perang salib. Nah, maka dari itu muncullah pemerintahan yang di bawah pengaruh keagamaan. Nah, jadi di masa itu nggak cuma negara-negara Timur Tengah doang geng yang pemerintahannya berada di bawah pengaruh agama, tetapi di Eropa sendiri juga sama, pemerintahannya berada di bawah pengaruh agama. Kalau di Timur Tengah pemerintahannya di bawah pengaruh Islam, di Eropa justru pemerintahannya di bawah pengaruh Kristen. Kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan mendapat pengaruh kuat dari gereja. Karena pengaruh inilah akhirnya gereja dapat menyatukan seluruh daratan Eropa menjadi dalam kesatuan. Makanya jangan heran kenapa banyak negara-negara yang berbeda, kayak misalkan ada Inggris, ada Swiss, dan negara-negara lain, tetapi mereka bisa terikat jadi satu. Dan hal itu disebabkan oleh keimanan mereka, yaitu kekristenan atau diikat oleh gereja. Mungkin kalian pernah mendengar nama Galileo Galilei. Dia ini adalah seorang astronom, filsuf, dan juga fisikiawan Italia, yang mana dia ini punya peran besar dalam revolusi ilmiah yang mengatakan kalau bumi itu bukan pusat tata surya, tapi melainkan matahari. Ya, coba deh kalian cek Google, pasti ada tuh pernyataan tersebut dari tokoh yang bernama Galileo Galilei. Nah, istilah yang dia maksud itu biasanya disebut dengan heliocentris. Nah, di dalam cerita ini, ketika Galileo membuat pernyataan tersebut, pihak gereja meminta untuk membuktikan pernyataannya dia itu. Tapi sayangnya Galileo tidak bisa membuktikannya. Akhirnya, pihak gereja mengeluarkan pernyataan kalau kalimat yang dipercayai atau diucapkan oleh Galileo adalah sebuah bid'ah. Yang mana ini tidak sesuai dengan apa yang dipercayai oleh pihak gereja di saat itu, karena pihak gereja meyakini kalau bumilah yang menjadi pusat dari tata surya atau disebut dengan geosentris. Akhirnya pihak gereja itu menghukum Galileo dengan hukuman pengasingan serta menjadi tahanan rumah. Nah, di masa itu gereja di bawah kepemimpinan Paus Leo X atau Paus Leo X, yang mana dia mengeluarkan sebuah syarat agar bisa menghapus dosa bagi para penganut Kristen. Pihak gereja itu memperjualbelikan sebuah surat yang disebut surat indulgensi, yang mana surat tersebut adalah sebuah syarat bagi siapa saja yang mampu memiliki surat tersebut, maka nantinya dia akan dihapus dosa-dosanya. Jadi simpelnya tuh kayak misalkan ada masyarakat yang melakukan dosa, nah mereka hanya perlu membeli surat tersebut untuk penebusan atau penghapusan dosa. Dan praktik ini berjalan dengan lancar dan sangat lumrah di masa itu. Dan hal itu membuat pihak gereja banyak sekali menjual surat-surat tersebut, dan setiap keuntungannya itu dipergunakan untuk infrastruktur gereja. Nah, akhirnya timbullah persepsi atau pandangan yang berbeda-beda nih dari masyarakat. Ada yang mengatakan kalau tujuan dari penjualan surat indulgensi ini tidak hanya untuk praktik keagamaan, tetapi juga ada oknum yang mencari keuntungan dari surat indulgensi tersebut. Nah, karena di saat itu mereka jadi berpikir gitu ya, ini manusia nggak mungkin dalam 1 tahun atau mungkin sehari aja nggak ngelakuin dosa, nggak mungkin gitu kan. Udah pasti mereka ngelakuin dosa, dan kalau mereka mau menebusnya, otomatis mereka harus ngeluarin uang, harus membeli surat indulgensi tersebut. Dan surat-surat tersebut harus mereka beli ke para uskup gereja, yang mana pada akhirnya uang mereka ya menjadi habis. Tapi di sisi lain, gereja memiliki uang yang cukup banyak dari masyarakat yang terus-menerus membeli surat indulgensi. Nah, disitulah di sepanjang abad pertengahan, masa di mana kekuasaan benar-benar dipegang oleh pihak gereja, yang dinilai oleh sebagian orang itu banyak hal-hal yang menyimpang di sana, banyak hal-hal yang curang di sana, tetapi sebagian besar lagi percaya kalau itu semua memang adalah praktik ibadah atau bagian dari pelayanan terhadap Tuhan. Jadi terbagi di saat itu masyarakatnya. Dan gue rasa ini memang mungkin terjadi di setiap agama kali geng ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan ya setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Namun di saat itu banyak orang yang mencurigai kalau para pemimpin gereja ini menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka mencari keuntungan di sana. Hal ini terjadi
terjadi karena para pemimpin agama dan juga pemimpin negara mencampur adukan segala kepentingan. Baik itu kepentingan politik maupun agama, itu sudah bercampur aduk membaur menjadi satu. Nah, lalu akhirnya terbentuklah ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap fenomena ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mulainya revolusi gereja atau terbaginya Kristen ke dalam dua arah atau dua aliran. Kita masuk ke dalam kondisi Eropa yang mulai memasuki era baru saat seorang profesor teologi moral dari Universitas Wittenberg yang bernama Martin Luther mulai hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther ini menulis 95 buah tesis yang menentang praktik penjualan surat indulgensi yang dilakukan oleh gereja karena dianggap gereja ini mengambil keuntungan yang cukup besar dari umat Kristen. Nah, yang mana keuntungan itu kemudian dialokasikan untuk membangun kembali Basilika Santro yang ada di Roma, sehingga Luther ini memandang praktik tersebut sebagai perilaku korupsi. Ya, curang lah gitu. Masa ia memperjualbelikan pahala atau pengampunan dosa dengan sebuah surat? Itu menurut dia tidak masuk akal. Tesis-tesis tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan terkait dengan kritiknya dia terhadap gereja Kristen. Tesis pertama dia itu berisi tentang Luther ini memberikan gagasan kalau pertobatan itu merupakan sebuah perjuangan Kristen dari dalam batin untuk melawan dosa daripada sistem pengakuan sakramental dari luar. Lalu tesis 5 sampai dengan 7 dia menyatakan kalau Paus hanya bisa melepaskan orang-orang dari hukuman yang telah dia berikan sendiri atau melalui gereja, jadi bukan rasa bersalah atas dosanya. Pada tesis 14 sampai 16 itu membahas tentang gagasan bahwa hukuman dalam api penyucian dapat disamakan dengan rasa takut dan keputusasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang sekarat, katanya. Nah, setelah itu banyak lagi tuh geng isi tesis dari Luther ini yang benar-benar menyangkal semua pernyataan gereja, dan sampai pada akhirnya pada tesis 81 sampai 91 Luther ini mencantumkan beberapa kritik yang dikemukakan oleh orang awam terhadap surat indulgensi. Nah, isinya itu adalah kritik yang diajukan oleh para jemaat dari Luther. Nah, semua pertanyaan yang diajukan oleh jemaatnya Luther ini dituliskan pada tesis 81 sampai 91 tersebut. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar tajam gitu ya. Seperti salah satu mengapa Paus tidak memadamkan api penyucian kalau memang Paus berkuasa atas api penyucian tersebut. Lalu ditanyakan juga, mengapa Paus yang dianggap sangat kaya itu membutuhkan uang dari umat yang miskin untuk membangun Basilika Santro Petrus. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang benar-benar tajam mengarah kepada pihak gereja, terutama pada Paus dan para uskup. Nah, lalu Luther mengakhiri tesis-tesisnya ini dengan menasehati umat Kristen untuk meneladani Kristus, sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan, karena menurut dia menanggung hukuman dan memasuki surga lebih baik daripada rasa aman yang palsu. Nah, di sini ada sebuah sindiran lah, ibaratnya menurut dia nih ya, surat indulgensi yang dianggap sebagai penghapusan atau penembusan dosa itu sebenarnya hanya penembusan dosa palsu, agar orang-orang yang bersalah itu merasa aman atas dosa-dosa yang mereka sudah lakukan. Jadi kurang lebih maknanya kayak gitu. Lalu Martin Luther menempelkan 95 tesisnya ini di gereja Wittenberg dan mengirimkan satu salinan dari tesisnya ini ke Uskup Agung Mainz. Lalu salinannya ini diperbanyak lagi untuk disebarkan ke wilayah Wittenberg lainnya. Aksi protes Luther terhadap gereja ini akhirnya menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh wilayah Jerman. Luther di saat itu secara tegas mengatakan dia menolak otoritas Paus dan juga konsili gereja dengan menekankan bahwa dia akan dibimbing oleh Alkitab dan akal sehatnya sendiri. Nah, jadi ibaratnya ini si Luther ini sudah mulai membuka pikirannya, mencari dan mengkaji isi Alkitab tersebut dengan benar lah menurut dia. Nah, lalu dari apa yang dia baca dan dia maknai, dia merasa hal yang diterapkan oleh para uskup atau diterapkan dalam aturan gereja itu menyimpang dari isi Alkitab.
Lalu geng, seperti biasanya nih ya, apabila ada satu pemprotes, ya udah pasti lembaga-lembaga besar itu akan mengambil tindakan. Begitu juga yang diketahui oleh pihak gereja. Mengetahui hal tersebut, pihak gereja nggak tinggal diam. Mereka langsung memanggil Luther untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan pemahamannya tersebut. Di hadapan para pejabat gereja, Luther akhirnya mengeluarkan segala pendapatnya. Dan kondisi tersebut adalah kondisi di mana kesempatan bagi Luther bisa mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. Tetapi segala penjelasan dari Luther ini tidak didengarkan oleh pihak gereja. Pihak gereja benar-benar mengabaikan di saat itu dan dia dinyatakan sebagai orang yang melanggar hukum oleh parlemen Worms pada tahun 1521. Luther dengan tegas di saat itu diminta untuk menyesali semua perbuatannya yang dianggap bid'ah dan seluruh tulisannya yaitu tesisnya tadi itu dianggap terlarang bagi masyarakat. Lalu atas kejadian ini Luther itu merasa terancam. Dia akhirnya melarikan diri ke Kastil Wartburg dan bersembunyi selama 10 bulan di kastil tersebut. Gerakan reformasi yang dilakukan oleh Luther itu adalah untuk menuntut terjemahan Alkitab dari bahasa Latin itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Maksud dari permintaan Luther ini cukup baik gitu ya, karena dampaknya nantinya akan sangat besar bagi orang-orang Jerman atau orang-orang Eropa, yang mana nantinya para pemeluk agama Kristen ini tidak lagi perlu bergantung kepada seorang uskup untuk membaca serta menafsirkan Alkitab karena bisa disalahartikan oleh para uskup itu sendiri demi keuntungan mereka atas nama agama. Nah jadi ibaratnya tuh kalau misalkan kita di Islam nih ya, kita ibaratnya di Islam, dia ini pengen kitab suci Al-Quran itu ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Dia pengen nih supaya nggak ada oknum-oknum penceramah atau pengkhotbah yang menyalahartikan makna dari isi Al-Quran misalkan. Nah ini kalau misalnya kita ibaratkan ke dalam agama Islam. Di sini Luther meminta Alkitab di saat itu ada dalam versi bahasa Jerman supaya orang-orang Eropa langsung paham gitu. Oh maknanya ini ya. Jadi ketika ada uskup yang dianggap menyelewengkan artinya atau makna dari Alkitab itu hanya untuk keuntungan pribadi, masyarakat Jerman jadi lebih cerdas menghadapi hal tersebut, tidak mudah tertipu. Jadi kurang lebih maksudnya kayak gitu. Lalu tidak hanya itu, Luther juga mengkampanyekan atau memperjuangkan pendidikan agar bisa lebih universal dinikmati oleh semua kalangan, baik perempuan dan laki-laki. Yang mana di zaman itu, pendidikan hanya bisa diakses oleh para orang-orang kaya. Akhirnya nih geng, pergerakan yang diciptakan oleh Luther ini melahirkan orang-orang yang tidak lagi setuju dengan para uskup yang ada di gereja Kristen Katolik Roma. Yang mana mereka akhirnya membuat sebuah pergerakan baru, melahirkan aliran kekristenan yang baru yang namanya Kristen Protestan. Dan kemunculan Kristen Protestan ini menyebabkan perang antar kubu pada tahun 1524 sampai dengan 1648 antara kubu Kristen Protestan dengan kubu Kristen Katolik Roma. Konflik ini nggak main-main ya. Puncak konfliknya itu adalah perang 30 tahun yang ada di Jerman antara tahun 1618 sampai dengan 1648 yang menewaskan sekitar 7,5 juta jiwa. Jadi bisa bayangkan ya, ternyata di balik berdirinya Kristen Protestan itu ada nyawa yang harus dikorbankan. Dan semua hal ini bermula dari satu orang profesor teologi moral dari Universitas Wittenberg yang bernama Martin Luther. Perlu diingat tuh geng, dialah orang yang berani bersuara, berani mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap aturan-aturan gereja Katolik Roma, dan akhirnya gerakan dia ini diikuti oleh umat-umat yang lain sehingga terbentuklah yang namanya Kristen Protestan. Ini koreksi gue nih kalau salah memberikan informasi ya kawan-kawan. Mungkin teman-teman dari Kristen Protestan ada yang menonton, mungkin bisa menambahkan atau mengkoreksi kesalahan yang gue ucapkan. Sekali lagi gue mohon maaf karena ini jujur gue cuma pengen berbagi informasi, tidak ingin menyelewengkan apapun. Akhirnya nih geng ya, setelah perang yang berkepanjangan yang menewaskan 7,5 juta jiwa, konflik ini pun berakhir dengan kedua belah kubu, yaitu pihak Kristen Katolik Roma dan juga pihak Kristen Protestan itu membuat perjanjian damai yang disebut dengan Westphal
Callen. Dan tindakan Luther ini akhirnya menginspirasi para tokoh pembaharu Protestan. Salah satunya ada John Calvin, Ulrich Zwingli, John Knox, dan juga Thomas Cranmer. Pemikiran para pembaharu ini pun melahirkan berbagai jenis denominasi di Protestan. Misalnya gereja Lutherian, terus ada gereja Reformed atau Calvinisme, lalu gereja Anglikan yang berpusat di Inggris, gereja Anabaptis, dan masih banyak lagi. Sehingga aliran Kristen Protestan di saat itu benar-benar berkembang pesat. Nah, sampai di sini gue yakin teman-teman sudah paham dengan terbentuknya aliran Kristen Protestan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasca reformasi gereja. Berakhirnya dominasi gereja di Eropa membuat Eropa masuk ke abad pembaharuan atau bisa disebut dengan Renaissance. Nah, Renaissance ini berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang terdiri dari dua kata. Yang pertama re yang berarti kembali dan juga naître yang berarti lahir. Jadi Renaissance ini diartikan terlahir kembali. Secara garis besar nih ya, ciri utama dari Renaissance adalah humanisme yaitu memanusiakan manusia. Lalu empirisme yaitu kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan dan rasionalisme, kebebasan dalam mengembangkan pemikiran. Nah, Renaissance ini sendiri muncul sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Yang mana di saat itu masyarakat Eropa sangat terikat dengan yang namanya agama dan kekristenan. Namun selain dominasi gereja terhadap masyarakat Eropa, Renaissance ini juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Yang mana pada saat itu Eropa masih memakai sistem feudal dan perekonomian hanya dikuasai oleh golongan penguasa sehingga masyarakat menjadi terkurung dan tidak memiliki harga diri selayaknya manusia. Jadi yang dianggap manusia itu cuma orang-orang kaya yang berduit. Jadi dampak dari kemunculan Renaissance ini adalah tumbuhnya kebebasan, lalu kemerdekaan, serta kemandirian individu. Nah, lalu selanjutnya juga muncul perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya. Dan yang terakhir, runtuhnya dominasi gereja. Nah, namun ada negatifnya juga, geng, yaitu semakin kuatnya kedudukan kaum borjuis sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. Nah, jadi ada negatifnya juga dari Renaissance ini. Lalu akhirnya, Eropa mulai mengakhiri zaman kegelapan dan menemukan kebebasan berpikir mereka dalam mencari ilmu pengetahuan tanpa harus dilarang atas doktrin keagamaan. Dan semua ini berkat Martin Luther yang berhasil merubah sistem kekristenan di Eropa yang tadinya hanya dikuasai oleh satu aliran yaitu Katolik Roma menjadi terbelah dua dan muncullah Kristen Protestan. Dan sampai saat sekarang ini setiap tanggal 31 Oktober berbagai aliran gereja Protestan khususnya Lutherian memperingati reformasi gereja untuk mengenang jasa Martin Luther. Nah, itu dia, geng, awal mula munculnya aliran agama Kristen Protestan. Semoga informasi ini menjadi ilmu buat kalian. Ya, walaupun mungkin kita berbeda-beda keimanan, ya kan, setidaknya ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan ilmu baru di dalam kehidupan kalian. Dan sekali lagi gue minta untuk kalian, apabila ada kesalahan gue dalam berucap atau memberikan informasi, kalian bisa memberikan informasi untuk meluruskannya di kolom komentar.